Enggak, lo akuin aja sampai sekarang lo nggak inget. Tapi gue inget. Ini kayaknya ceritain dulu kali, Dit. Yeah. Bagaimana? Dan ini jam 11 kurang 5 ya. Jam 11 kita kurang makannya 5. sudah seperti ini. Luar biasa. Ya. Ini sarapan hitungannya. Brunch berarti brunch. Ini brunch, cuma ini sangat sehat, ini organik sekali ya. Dan gluten free. Awe dulu tahun 2000 berapa? 2004 sampai 2004 sampai 2012. 2012 nganterin spare part motor. Betul. Menurut gua ya seniman juga punya ini sendiri gitu, punya suara sendiri, punya influence sendiri buat orang-orang, dan itu Justru bisa jadi awal konflik rumah tangga ini. gue inget namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di MSG, makan sambil ngobrol bersama teman SMP saya. Teman SMP yang nggak inget. Teman SMP yang nggak ingat karena dulu kurus. Sekarang. Enggak, lo akuin aja sampai sekarang lo nggak inget. Tapi gue inget nama Andi Wijayanya. Oh, inget ya? Tapi gue nggak inget selucu itu ternyata. Jadi ini kayaknya ceritain dulu kali, Dit. Yeah. Bagaimana? Karena pertemuan kita itu menurut gue lucu banget. Akhirnya gue suka cerita ke teman gue. Iya. Beneran, kemarin juga waktu lu nanya-nanya kayak kita makan nih gini-gini janjian. Gue lagi syuting kan, lagi syuting sama Benedion yang bikin Ngeri Sedap. Gue liat story-nya. Gue cerita sama dia, tuh gue diajakin ini temen gue lucu banget nih, gue bilang gitu. Jadi ceritanya waktu itu dia masih kerja di perusahaan taksi lah ya. Perusahaan taksi. Terus perusahaan taksi itu mau bikin kayak stand-upan. Gue diundang lah sama temennya dia untuk bantu-bantu gitu lah. Gue dateng, dikenalin, kata-kata. Gue juga lupa tuh perkenalannya, pokoknya ini sini nih, oh iya kenal gitu dah. Terus ngobrol aja sama temennya dia. Gue ngeliat nih orang, kayaknya gue kenal nih orang siapa ya, familiar mukanya gitu. Udah terus, yaudah tapi sambil ngobrol, udah gitu udah kelar. Terus temennya manggil kayak dit gitu. Terus gue dit. Oh si Erdit nih gitu. Terus gue nanya dia, lu anak Bekasi ya? Iya, dia bilang. SMP-nya SMP 1. Iya, Erdit ya? Iya. Gue temen SMP lu di satu kelas 2. Terus dia kayak, hah? Padahal ya pas lo bilang, lu anak Bekasi ya? Gue pikir tuh gue terkenal. Karena orang ngeliat gue di TV mana, perasaan gue belum masuk TV ya. Ternyata kita satu sekolah, satu SMP. Nggak, pada saat itu apa ya? Ada di pikiran lo apa saat gue Erdit ya gitu lo? Gue apa ya? Gue nggak berpikir satu SMP. Gue berpikir mungkin satu tempat les. Oh. Karena kalau satu tempat les itu kan chance lupa. Chance lupanya ya. Itu sering gitu. Tapi pas gue bilang kita satu kelas nih, kelas 2. Kita satu kelas. Mana nih orang, gue sempat kayak gitu, yang mana nih orang? Terus gue tambahin gini Masalahnya gini, yang bikin gue bingung adalah kan itu TikTok sebelah udah ada dong. Udah, yang pertama. udah. Dan gue nonton gitu kan. Nonton yang filmnya, nonton yang seriesnya gitu. Dan gue selama nonton itu nggak inget gitu. Lu punya PS, di rumah lu ada studio, ada drum, itu muka lu lucu banget sih. Gue kayak ya gue itu tahun 2017 ya kita ketemu lagi waktu itu ya. Itu gue happy sih karena apa ya, nggak nyangka gitu maksud gue. Karena jadi gini ya, menurut gue kita tuh dalam hidup ada satu momen yang kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kita inget terus aja. Nah kalau mungkin lu salah satu di gua, karena lu di SMP tuh menurut gue lucu banget. Lu tuh lucu banget Dit waktu SMP tuh. Karena gendut kan. Gendut kecil terus kayak gitulah. Lu tau nggak? Gue trauma sebetulnya, bukan lucu. Dulu gue SMP pernah pacaran. SMP 1? SMP 1. Oh iya, kelas 3 ya? Oh, kenal ya gua? Kenal lah, gue nggak tahu. Lu soalnya mantannya dia juga satu kelas sama kita. Lu kelas 3 nggak? 35 bukan? Beda. Pokoknya satu kelas. Jadi intinya pacaran, terus kan dia dianggap kayak oke lah. Sementara gue kan ya dulu pendek, gendut gitu. Terus dibilang, kok Amel mau sih sama Erdit? Udah kayak cukong, kayak kodok.
segala macem gitu. Itu tuh traumatis buat gua pas SMP tuh. Enggak, tapi menurut gua lu lucu banget itu beneran. Anak lucu banget ya gitu. Gue inget kita kenal bahkan dari kelas 1 sebenarnya. Lu 1-1 kan? Gue 1-1 lu 9 kan? 9. Gue inget Dit. Iya. Karena lu temenan sama temen gue si Dika. Siapa lagi tuh? Ada temen gue. Jadi dia yang ngebawa lu ke gue. Jadi dia suka jalan sama lu ke kelas gue karena dia temen SD gue kan. Jadi kita kan masih kelas 1 kan masih yang kayak iya, sama temen geng-gengan. SD ya kan. Geng-gengan Terus SD. ngobrol-ngobrol akhirnya dikenalin sama lu. Terus habis itu suka apa lu gitu-gitulah pokoknya sama lu gimana. Jadi anak lucu bener gitu. Terus lu yang tiap hari dijemput. Jadi kayak yang selalu kayak Anjing gitu. lu apa? Bahkan gue masih inget kayak si ARD tuh plat nomor mobilnya D, Bandung. Iya, Tuh, iya, ada yang D emang, ada yang D. Iya. Anjir. Gue inget. Nah itu gue pas lagi lo bilang SMP 1, gue tuh kehilangan kontak sama sekali ya Semuanya? teman SMP 1. Maksudnya ya ada lah 1-2 yang kadang Facebook dulu kan, Iya. tapi hilang lah kontak gitu. Jadi emang benar-benar nggak ingat siapa ini siapa itu gitu. Makanya pas lo ngomong gitu gue agak kaget juga. Yang bikin gue kaget ya karena gue nonton lo pada saat itu gitu. Kok gue nggak inget ini anak SMP 1 gitu. Ya dulu kan SMP bocahnya tuh masih kelihatan ya, Iya, muka-muka bocahnya gitu. Terus kita berapa tahun berarti lulus tahun 2000, ketemu 2017, 17 tahun. Iya. Gurat masalah hidup di wajah tuh udah banyak gitu kan. Iya, iya, Nah mungkin itu yang bikin beda gitu loh. Mungkin ya. Dia masih ngaku nggak kayak kalau dia anak Rawalumbu? Masih bangga nggak ya dia sebagai anak Rawalumbu? Beberapa kali gue ngeliat wawancaranya, dia sih bilang kayak gua anak Bekasi gitu. Maksudnya dia mengakui kalau dia, cuman dia nggak harus spesifik bilang Rawalumbu Rawalumbunya. jembatan berapa enggak gitu ya? Nggak, cuma dia bilang maksudnya ya gua kan dulu anak Bekasi gitu. Iya. Ya. Ya jadi paling enggak sekarang di Bekasi Ya, tuh once Bekasi, always Bekasi. ada 3 orang nih Bekasi yang selalu gua keren lah. Siapa? Pevita Pierce, Ah. lu, Iga Mas Ardi dong. Oh iya Mas Ardi, boleh. Teman boleh. gua juga, Boleh, kadang boleh. sepedahan tuh sama dia. Kita di mana nih, Dit? Kita ada di sebuah warteg sebuah franchise karena kebetulan saya juga ya namanya bapak-bapak ya nyari tambahan jadi Sebutin ya, dong kalau gitu. ya ini warteg di kawasan industri MM 2100 warteg Karisma Bahari jadi ya franchise saya ambil Ya. buat nambah-nambah lah. Dan ini jam 11 kurang 5 ya. Jam 11 Kita kurang makannya 5. sudah seperti ini. Luar biasa. Lihat ya. Ini sarapan hitungannya. Brunch berarti brunch. Ini brunch, cuma kenapa saya nggak dikasih sendok ya? Nah, lo. Kita sambil makan, Dit. Boleh. Ini saya kikil usus. Ini sangat sehat, ini organik sekali ya. Dan gluten free. Ditambah sayur. Nah, Dan sambal. plus sop iga. Tapi enggak. Nih, Oke. nih kalau lo makan di Warteg. warung nasi gitu, ini emang kikil, ini kikil. khusus. Kalau gua biasanya selalu usus. Selalu. Oke. Usus tuh selalu. Kikil tuh kadang mut-mutan, kadang telur. Kalau nggak lagi mut telur berarti kikil. Kalau sayur ya biar agak Basah balance aja lah ya. biar agak balance lah. Ini ada jeroan, ini ada sayur. Kalau gue pasti selalu ada ini nih yang belado. Kalau nggak telur, tongkol biasanya. Oh, tongkol balado. Ya, cuman kalau lagi tongkol kan ya malas lah, ada suka ada durinya, jadi kadang suka ganti telur aja. Oke. Nah, biasanya kalau nggak siapa namanya ini? Ini apa namanya? Warteg. Ini Oh, kerang. Kerang. Ini siapa? kalau nggak kerang, orek tempe sebenarnya. Oh iya, orek tempe. Cuman tadi kayaknya nggak basah ya orek tempenya. Kering. Gue suka yang basah. Oh, suka yang basah. Mungkin itu orek tempe kemarin. Keringnya karena lama ya. Ini apa sih orang ya? Ya udah dimakan dulu aja Silakan ya. ya makan ya. Sambil kita lanjut ngobrol. Oh, gue udah makan ini, udah ngambil ini ditambahin ini sama Edit. Ini yang sop janda itu gitu. Ya, semacam lah. Ini ada tempe juga kalau mau. Wah, enak banget nih. Banyak kan nih. Ya, gitulah. Tapi ini kan kawasan industri nih ya. Ya. Gue baca dulu lu sempat kerja di pabrik Ya, sini bener. di kawasan industri. 8 tahun. Jadi gua SMA lulus. Terus waktu itu bokap tuh udah pensiun gitu. Terus kayak bokap, kamu mau kuliah nggak? Gue bilang ya mau lah. Terus sama dia, minta lagi ke kakak kamu gitu. Nah kita kan kalau nggak tahu ya kalau yang lain, tapi kalau gue tuh minta ke kakak tuh nggak seluas minta ke orang tua lah, enak lah. Kan dia punya beban juga lah Iya. ya. Tanggung jawab.
Gue diem tuh, gue nggak ngomong apa-apa. Sampai kakak gue yang nanyain sendiri, mau kuliah? Ya mau lah, gue bilang. Udah nyoba dulu SPMB namanya. Iya, betul. Ikut SPMB aja. Ya oke. Kalau nggak masuk, nyoba lagi tahun depan. Baru kalau nggak masuk lagi, baru kuliah swasta. Gitu. Oh ya udah. Coba SPMB ya, nggak masuk dong ya dengan otak seperti saya. Oke. Udah. Angkanya jadi ya beneran udah nunggu tahun depan. Nunggu setahun gitu. Cuman tiba-tiba ditawarin kerja. Sama tetangga gue yang manajer personalia di salah satu pabrik di MM dulu. Oh, itu emang teman. Menyokap. Terus mau nggak nih kerja gitu. Gue tuh bukan anak yang sering ngomong iya ke orang tua ya. Tapi saat itu kayak, sekali-kali gue iyain dah. Karena gue nggak ada pikiran kerja juga. Iya. Gitu. Udah akhirnya terus masuk. Akhirnya kerja udah di pabrik itu. Ngapain di sana? Di gudang sempet nganter-nganter barang, sempet nganter barang jadinya delivery. Pabrik lab mobil motor. Tahun doang. 8 tahun. Kan maksudnya cuma nunggu tes berikutnya. Berarti tes berikutnya lo nggak lulus juga? Enggak, akhirnya nggak jadi. Akhirnya kan punya duit. Ya udah kerja aja, udah malas aja. Ya udahlah. Gitu. Paling yang agak sulit itu adalah kayaknya ya. Karena kan kita kan SMA juga, Dit, bukan yang kayak SMK yang udah dipersiapkan untuk kerja gitu kan. Jadi menginikan kayak menyiapkan diri kayak oke nih gue kerja gitu. Jadi masih kadang-kadang ada yang pengen main lah, gitulah. Apalagi teman-teman kan pada ngampus, ya kan. Terus kalau pabrik itu kan Sabtu Minggu ada lembur dulu, Dit, sering, Dit. Jadi kayak gue ingat banget gue baru kerja 2 minggu udah disuruh lembur Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Jadi gue kayak bingung juga tuh, mau nolak nggak enak kan, cuman gue pengen main lagi gitu, masih yang kayak gitu-gitu lah ya, menerima itulah kayak mindsetnya masih bocah. Tapi justru di situ lo jadi belajar tanggung jawab gitu ya. Ya, Punya inilah gitu. ya. Cuman lucunya, ya itu ya mungkin karena gue masih jiwanya main, gue tuh zaman sekolah nggak pernah telat, itu nggak pernah, Dit. Bolos gue nggak pernah. Begitu kerja telat sering banget. Nah, terus lu ngeliat teman-teman lu kuliah gimana tuh rasanya? Lu ada rasa kayak aduh gue juga bisa kayak mereka kuliah gitu? Gue tuh atau bodo amat gitu? enggak, Jalan gue hidup aja. lebih ke ada mindernya, Dit. Oke. Itu beneran kerasa sih, minder. Jangankan ke cewek ya, kayak misalnya gue kenal orang-orang gitu ya, terus gue ngerasa orang ini keren lah buat gue gitu, kayak orang pinter apa gitu, pendidikannya ini gitulah. Bahkan sampai gue pas udah stand up aja, gue tuh masih suka minder gitu. Kayak misalnya ditanya, lu dulu kuliah di mana, Pak? Itu gue masih kayak yang ada rasa minder aja jawabnya. Dalam hati. Walaupun gue nggak pernah bohong ya, gue bilang, tapi gue selalu ada rasa minder gitu. Kayak apalagi ke cewek ya. Bayangin waktu itu kayak kita nih kenalan sama cewek, terus kayak gue harus bilang gue kerja di pabrik, ya lumayan sulit ya. Iya. Iya dong. Iya dong. Ceweknya anak Atma gitu. Oke. Ya kan. Oh, boleh kemana? Di pabrik. Ya, agak sulit kan? Benar, luar biasa. Tantangan sendiri. Ya jalannya beda-beda lah orang. Jadi nggak semua harus sesuai dengan apa yang lo inginkan. Gitu sih. Tapi untungnya itu ada stand up. Nah, akhirnya gue kuliah juga di Unpad Bandung. Sama dong kayak gua. Oh iyalah gua. Unpad mana? Angkatan 97. Hah? Di film. Film mau jadi apa? Nonton nggak? Soalnya kan. Kan gua jadi anak Unpad. Gua juga nonton itu. Dan gua Nonton tetap juga? gak ngeluh sama sama gua. Iya. Tapi gue beneran, gue sekarang udah tanya, gue suka itu, gue bercanda gitu, gue Unpad gue 97 gitu. Iya. Karena ada foto gue pakai alma mater. Iya. Terus gue ada scene ospek, gue kayak ospek beneran gitu-gitu. Terus gue yang
syutingnya kan di beneran di Unpad. Jadi apa selama 3 minggu, gue diinepin di apartemen tempat anak-anak Unpad tuh di Jembatan Cincin itu. Itu gue di situ. Jadi beneran kayak terus ada momen berapa kali gitu ya. Pas syuting, gue jam berapa? Jam 10 gitu. Mas Awi jam 10 ya. Gue bilang gue gak usah dijemput. Gue jalan kaki, Dit. Gue jalan kaki lewat Jembatan Cincin itu, terus lewat dalam-dalam itu. Ya lo merasakan. Gue merasakan. Seperti apa? Nembusnya ke Sastra kalau nggak salah. Ditembusnya di ininya Sastra, gedung Sastra. Tapi itu lo menjalani itu sebagai bagian lo mendalami karakter gitu. Iya juga dan pengen anak kampus tuh gini. Pengen lihat mahasiswa. Kalau sekarang Enggak, pada waktu itu lagi libur. Sayangnya. Padahal Ujung-ujung baru tuh, ujung-ujung. Padahal kan kalau pas lagi ketemu mahasiswi, lo udah bisa bilang gue bukan bekerja pabrik, gue pekerja seni sekarang. Keren. Baru ini tayang kapan? Apa? Ini tayang kapan? Ini Masih lama ya? tayang kapan? Tergantung editor. Mungkin minggu ini atau minggu depan. Ya, gue nggak tahu nih ya, tapi cek toko sebelah 2 lagi ada di bioskop. Jadi gue nggak tahu nih kapan tayang, tapi kalau masih ada nonton. Ya. Dan layak buat ditonton. Nah, karena buat gue selain CTS pasti ya, Ya. film favorit gue tuh itu. Bukan karena lo sebagai main ya? Ya itu juga pasti. Ya maksudnya film yang gue main dong. Iya Film dong. favorit yang gue main. Oke. Kalau film gue kesukaan gue sepanjang masa di Indonesia mungkin jadi Joni, Oke. Catatannya sekolah itu lah. Ya. Karena gue dulu, nah itu gue kan nonton Janji Joni, Catatannya sekolah gitu. Ini film bagus, terus soundtracknya keren-keren gitu. Betul. Nah, Ya. gue pengen dia terlibat di film kayak gitu. Iya, Akhirnya itu kejadian. bagus. Kalau ngomongin musiknya, Iya. latarnya bagus. Nah, pertama kali yang ngajakin film berarti itu. Nah, menariknya film pertama gue justru bukan sama Ernest sebenarnya. Oh ya? Iya. Nah ini juga gue sering ngomongin ke junior gue di stand up. Kayak gue nggak terlalu religius ya, Dit ya. Tapi Ya. gue percaya silaturahmi itu bener, Dit. Jadi gue banyak banget kerjaan yang datang atau kesempatan yang datang cuman karena gue ada di situ. Gitu. Kebetulan ada di situ. Ya, salah satunya waktu itu gue dulu sering banget nongkrong di waktu itu Boris Bokir atau Tahu. Boris Bokir, McDenny sama Randika Jamil itu 3 stand up comedian dan 3-3 dari Bandung. Mereka dulu seapartemen bareng di Kalibata. Nah, gue sering banget main ke sana nongkrong. Suatu ketika gue lagi nongkrong di sana, si McDenny dia mau tes cam untuk film Bajai Bajuri. Oke. The movie. Ya. Diajak lah gue, temenin gue we, ayo gue temenin nih tes cam. Dia tes cam tapi ada open casting juga. Nah pas sampai sana manajer dia saat itu, asisten dia saat itu, we lu gue daftarin ya, gitu. Gue nggak pernah acting sama sekali, Dit. Nah akhirnya gue casting lah. Lalu tahu dong kalau cerita orang nemenin casting, ikutan casting. Baru gue mau nanya, ya ternyata jadi kenyataan tuh kayak gitu. Enggak jadi. Kalau gue tetap nggak dapet. Enggak, kalau gue pas casting jelek banget. Emang gue nggak bisa. Bayangin lo suruh ngomong lain yang nggak ada orang lain gitu. Ya kan kayak nih dialognya ini tapi nggak ada siapa-siapa. Wah tuh untuk gue yang awam susah banget. Oke. Nggak ada, nggak dipanggil nggak apa ya. Udah, gue juga nggak ngarepin apa-apa kan. Tibalah di hari mereka syuting. Randika Jamil sama McDenny. Gue lagi di situ juga, lagi di apartemen. Terus gini, mereka syuting sore waktu itu. Siang, sorry. Terus gue nginep, paginya gue mau balik. Gue balik ya, kalian mau syuting kan gitu. Lu ngapain emang hari ini? Nggak ngapa-ngapain. Udah ikut aja, nemenin kita. Enggak, udah ikut aja. Akhirnya dipaksa, gue ikut nemenin mereka syuting. Udah, mereka syuting di pasar tuh di Depok. Syuting gue liatin aja. Gue bawain tas mereka gitu lah. Kayak grupis ya. Terus lagi break, mereka ngumpul di monitor sutradara, di meja sutradara bercanda-bercanda. Gue juga di situ, bercanda-bercanda lah kami untuk ketawa-tawa. Sutradaranya Bang Fajar Nugros. Fajar Nugros. Iya, ngeliatin gue aja. Terus dia manggil Aco, waktu itu ada si Aco juga, Muatli Aco. Cok, ini komik juga. Oh iya bang, ini Awe komik juga. Weh sini we. Ini kenalin Bang Fajar ini.
Oh iya bang, saya Awe lagi salaman gini nih. Bang si Fajar Rus sama gini. Salaman. Oh iya. Dia aja nih jadi polisi gila gitu. Udah Dit, dia nggak nanya kayak lu mau main film nggak, mau enggak sama sekali. Terus tiba-tiba situ datang, nomor teleponnya berapa bang? Gitu. Nggak ditanya apa-apa. Gua kasih, udah. Besok ya bang, jam segini. Udah, besokannya gua dateng. Syuting. Jadi polisi gila. Satu scene. Bang, ini dialognya apa saya? Terserah lu orang-orang gila. Jadilah itu film pertama gue. Dan tayangnya tuh waktu itu di Ramadan, di Lebaran. Iya. Di mana orang banyak, jadi lumayan banyak yang kayak, dan banyak yang kaget karena orang nggak tahu. Gue juga nggak nyangka orang gue cuma gitu doang. Jadi orang nggak tahu kalau ada gue di situ. Jadi lah ada si Awe gitu. Itulah pertama kali main film. Main film di situ pertama Iya. kali. Baru abis itu diajak Ernest. Nah, itu keluarga lo gimana pas lihat lo pertama kali? Nah, gue tuh kalau soal stand up, pokoknya karir gue di hiburan ya, gue tuh gak pernah bawa keluarga. Oke. Sebenarnya gue. Tapi keluarga lo nonton lu. Tapi gue nggak tahu mereka nonton apa enggak. Sampai sekarang? Iya, gue nggak tahu mereka apakah mereka, karena gue nggak yang kayak main film nih ikut, nggak, gue nggak begitu. Gue show kayak ini show nih nggak pernah. Gue pernah ada show, gue pernah bikin show gue sendiri. Kakak gue berdua beli tiket tanpa bilang gue. Tahu dia posting. Ya, tahu dia posting. Gue nonton nih, gitu. Kakak gue yang pertama WhatsApp gue nonton sama Uci itu kakak gue yang kedua, cewek kan. Gue nonton sama Uci, lucu, keren, selamat ya gitu. Tapi gue nggak tahu dan mereka beli tiket. Karena gue bukan yang kayak, gue nggak bisa itu di depan keluarga nggak bisa. Terus yang di keluarga gue yang di Jogja juga begitu. Gue ada stand up di Jogja, terus mereka kayak mau nonton nih, gue diemin aja. gue beli bodo amat. Ternyata mereka datang dia serombongan gitu. Itu pun gue dikasih tau pas hari H kayak, bang ada keluarganya tuh, wah anjir nonton. Gue bilang, tapi tadi balik soal silaturahmi ya. itu banyak banget. Ya pasti kan, apalagi selain itu. Enggak, ini buat ini aja. Sekarang kan zamannya sosmed gitu ya. Kadang orang ngerasa oh cukup di DM udah menjadi silaturahmi gitu. Padahal kan kadang apa ya? Jadi ternyata present ya. Kehadiran tuh besar sekali efeknya. Kayak dulu gua sempat jadi Kompas TV punya acara namanya 11-12, acara Panji. Gue diambil jadi tim kreatifnya sama Panji. Kita meeting di Kompas TV. Kelar meeting, kadang gue nggak langsung pulang. Iseng main ke tempat anak-anak tuh, tempat teman lu tuh, si Oci gitu-gitu. Tim kreatif gitu. Main aja Dit, masuk aja. Nah itu nggak sekali dua kali Dit. Kayak gue masuk ntar gini. Lah itu udah si Awe aja. Gue nggak tahu apa tapi pokoknya karena mereka ngelihat gue gitu loh. Jadi itu banyak banget yang kayak gitu. Gue tuh ngerasa di stand up juga gue banyakan diajaknya. Main film diajak Ernest, tur keluar negeri diajak Panji, diajak Mo Sidik. Jadi kayak ya kalau lu tidak berteman baik, lu tidak silaturahmi ya susah gitu. Ya udah, orang nggak mau ngasih kesempatan. Iya. Terlepas dari kemampuan lu juga tapi maksud gue kayaknya kalau gue diem aja nggak akan gitu deh gitu sih. Iya. Terus pas lu main film ya, kok bisa? Kan lu belum pernah punya pengalaman berarti casting pertama segala macam kayak gitu-gitu. Terus lu bisa lepas aja gitu, pede aja gitu. Nggak pede juga sih, cuman maksudnya ya udah dilakuin aja. Tapi kan untungnya waktu itu udah stand up edit ya, jadi kayak udah biasa di panggung. Nah, itu sangat menolong sekali. Sangat amat menolong sekali, kayak ya udah terbiasa ditonton orang, udah terbiasa nggak lucu juga kadang-kadang gitu kan. Jadi ibaratnya pahit-pahitnya udah tau lah banget, gitu ya. Iya itu sih. Jadi ya udah akhirnya walaupun sampai sekarang juga actingnya ya yang semua yang ada di film gua ya itu adalah gua gitu, bukan kayak aktor beneran yang dia jadi siapa gitu yang enggak ya gitu. Ya itu Awe itu mah gitu. Ya walaupun ada sih keinginan kayak pengen ya bisa acting bener gitu. Kayak Nicholas Saputra gitu ya. Gara-gara Radian. Tapi memang apa ya? Kadang ya mungkin challenge-nya itu ya. Kadang orang kalau udah termindset, oh ini
acting specialist, pelawak, nyeleneh gitu misalnya. Dapatnya begitu terus. Iya. Kadang begitu sih. Cuma kalau lihat di luar negeri kayak Jim Carrey akhirnya dapat peran yang kayak Truman Show gitu kan. Bisa. Ya, jadi sebenarnya bisa. Dan kalau ngeliat anak-anak stand up juga sekarang udah mulai banyak sih yang kayak ya walaupun napasnya banyak kan lebih ke komedi ya, tapi kayak menurut gua kayak nama-nama kayak Arik Riting, Boris Bokir kemarin. Sebenarnya ngeri-ngeri sedap itu salah satu menurut gua breakthrough banget buat anak stand up sendiri ya. Iya. Karena di situ anak stand up nggak ada yang lucu. Mereka serius semua. Lu perhatiin kalau lu ada yang perhatiin nonton dari awal sampai akhir, mereka tuh nggak ngelucu sama sekali. Mereka beneran acting serius aja, bener mereka jadi terutama Boris Bokir sih. Betul. Itu kayak nggak sesuai ekspektasi, tapi ya emang bagus gitu. Kalau yang satu lagi siapa yang jadi adiknya yang agak JL. Ya, yang jadi pelawak di situ ceritanya. Lolo. Nah itu masih sempat ngomong-ngomong ngelucu. Iya, karena dia jadi pelawak juga. Jadi pelawak. Ya. Nah, tapi Boris Bokir benar-benar di luar itu gitu. Lu kan kayaknya sekarang kayak kalau gada ya, maksudnya podcaster iya. Main film juga, stand up iya gitu. Nah, itu kelemahan gue tuh, Dit. Gue tuh nggak pernah kayak gue mau gini nggak pernah. Jadi apa yang sekarang gue lakuin tuh beneran kayak ngalir aja deh, nyemplung diajak ini hayu gitu. Tiba-tiba banyak yang menurut gue kayak ketiban rezeki juga. Benedion dapat project nulis Warkop. Dia ngajak gue. Ternyata film itu sempat jadi film terlaris sepanjang masa Indonesia. Betul. Kan namanya jadi ke bawah. Padahal ini kan yang ngajak band ya. Tapi lu nulis itu otodidak tuh berarti ya? Ya nggak tidak spesifik yang kayak emang harus bener ininya kan, enggak kan. Gue sebenarnya emang gue kalau misalnya disuruh bikin skrip, gue bilang gue nggak ngerti nulis, gitu. Gue nggak ngerti menulis skenario yang bagus, tapi gue ngerti komedi gitu. Jadi itu yang selalu gue ngerti komedinya. Jadi akhirnya ya udah jadi teman brainstorm Bene, komedinya apa segala macam ya ternyata ya kan akhirnya jadi ke bawah-bawah juga gitu sih. Ya diajak Ernest terus ternyata CTS jadi sebesar ini universe-nya. Ya kita malah tahu kan gitu kayak dulu 2009, 2010 lah, gue pernah nulis buku. Nggak laku tentu ya, biasa aja. Buku apa? Judulnya Merah Putih di Benua Biru. Tentang apa itu? Jadi dulu gue pernah ngajarin angklung di Polandia. Yang bener loh, Dit. Bener, gue jadikan buku. Radit tuh, salah satu buku nih, satu penerbit yang punyanya Raditya Dika juga gitu. Ya, tapi ya begitu aja gitu, lewat. Terus ya akhirnya gue memilih kerja korporat seperti itu. Nah itu penyesalan sih, dalam arti gue nggak meneruskan kayak dunia seni gitu. Menurut gue di umur kita ini belum saatnya nyesel sih. Nah itulah, betul. Iya, maksud gue kayak lu bilang tadi lu buku, tapi nggak laku. Iya. Menurut gue kadang ya, itu cuman belum saatnya. Kalau lu misalkan lu berkarya terus apa segala macam, terus ada satu yang membuat lu misalkan cukup dikenal oleh orang, kadang orang tuh track back gitu, Dit. Iya. Ini orang punya apa sih? Oh, orang punya buku ternyata. Iya. Jadi lu nggak pernah tahu, jadi jangan, menurut gue sih. Ya, makanya akhirnya gue bikin kayak YouTube series. Gue nggak tahu apakah nanti jadi makanan atau apa gitu. Sebetulnya lebih kayak sekarang gue punya ruang lah gitu untuk di luar korporat gitu. Karena 2010 gue bikin buku, harusnya 2011 orang-orang masuk YouTube semua tuh ya, kayak pada Radit lah, angkatan gue lah, Radit, terus Arif Muhammad, kan itu juga barengan gue gitu, dan mereka sukses-sukses kan. Tapi gue dihadapi pilihan pada saat itu, gue nikah, punya anak, gue mau ngasih makan apa nih, pada saat itu kan masih ragu gitu, apalagi gue punya trauma yang pas bokap gue meninggal, gue nggak tahu nih mau sekolah di mana gitu pada saat itu gitu. Jadi kayak ya udahlah amanin dulu gitu. Nah sekarang alhamdulillah udah aman, gue punya ruang nih, ya semoga aja bener orang bisa track back ke belakang gitu. Teman gue sempat ngobrol sama teman lama gue, terus gue bilang gue ngerasa kalau dia masih kerja. Iya. Terus dia nanya-nanya lah kayak ya kayak dia ada masukan nggak buat gue apa sih? Terus gue bilang gini, kayaknya yang gue alamin penyakit dari orang kerja korporat atau jadi pegawai adalah
semua orang tuh kan pasti punya kemampuan, Dik. Pastilah. Ya. Ya nggak mungkin nggak ada. Kayak lu jagonya apa, lu Ya. pasti ada. Ya. Nah, kadang karena udah jadi pegawai, waktu lumayan tersita, terus kayak ngerasa aman dengan itu, akhirnya kemampuan dalam diri lu tuh sama sekali tidak disentuh. Itu yang menurut gua agak salah gitu. Harusnya tidak begitu. Harusnya walaupun lo kerja, tapi kemampuan lo ini jangan ditinggalin amat gitu. Karena kita juga nggak pernah tahu kayak tiba-tiba lo nggak jadi pegawai lagi. Iya, betul sekali. Nah itu yang sering jadinya Betul sekali. udah lama kerja jadi pegawai, keluar terus lo kayak bingung kemampuan lo yang lo punya juga nggak keasah gitu sih. Betul Jadi, sekali. kalau bisa di luar itu masih lakukan yang emang lo ngerasa jago nih, lo jago dagang ya lo masih dagang, lo jago apa yang masih ya sejalannya aja gitu sih. Lu kan sering disebut presiden Tadinya tadinya, sekarang mantan presiden. Iya. Ya. Gak pernah ada yang ngajakin berpolitik beneran. enggak lah, nggak tertarik deh. Bagus. Jangan. Kita lihat ya 2024 atau 2028. Enggak. Mungkin 20 tahun ke depan Nggak tidak sama ada sekali yang tidak tahu. tertarik. Hmm. Tapi gue yakin kalau yang bisa membelokkan gue kayaknya duit ya, kayaknya ya. Kalau misalnya tiba-tiba butuh duit banget gitu mungkin ya. Nggak Kayak cuma lo doang itu. Semua manusia dari zaman dulu. Tapi enggak lah, karena menurut gue ya seniman juga punya ini sendiri gitu, punya suara sendiri, punya influence sendiri buat orang-orang, dan itu menurut gue juga lebih jauh sama bergunanya dengan lo berpolitik gitu. Walaupun katanya ujung-ujungnya ya yang kebijakan-kebijakan kan dari politik gitu. Ya tapi kan kita bisa merubah orang nggak cuma dari kebijakan. Menurut gua kalau orang nggak mau berubah ya akan berubah sendiri juga gitu. Tapi lu masa terindah lu SMP atau SMA? Gua Apa lebih SD? Enggak, SD Lupa lah ya. ingat SD ya main lah biasa aja. SMP gue ingat karena pertama kalinya suka sama orang. Itu gue nggak bisa makan. Gue juga ada tuh. Ada? SMP ada. Siapa? Lu nggak tahu sih namanya? Nggak tahu gue. Namanya Nggak usah. nggak apa-apa. Orang juga nggak udah nikah pasti orangnya. Udah punya anak. Justru bisa jadi awal konflik rumah tangga Gue ini. ingat namanya. Gue tahu. Cakep ya? Gue tahu. Cakep kan? Iya cakep. Panggil Kami menganggap Anda dulu tapi nggak tahu kalau sekarang. Iya. Karena yang biasanya Ibu-ibu. karena yang biasanya dulunya cakep banget sekarang nggak usah sih. biasanya karena mungkin udah dilihat orang tuh abis gitu. Saripati kecantikannya tuh udah abis. Udah diambil. Atau mungkin sekarang pergaulan kita lebih luas, ternyata Iya. banyak yang lebih cantik gitu kan. Tapi dulu tuh cakep tuh cewek. Cakep banget. SMP. Cuman apalah saya nggak berani ya kan. Ya. Saya siapa di SMP 1? Pada saat itu. SMP 1 siapa? Tapi emang SMP tuh Karena terlalu banyak itu, Dit. Kita tuh SMP tuh orang kalau 15 kelas. kalau gue cerita ke orang tuh semua kaget, Dit. Lu gitu nggak? Orang Iya. pada kaget tau kayak. Terus ceritanya apa? 15 gitu. 15 kelas, satu Iya. kelas bisa 50 orang. Iya. Iya kan? Gue satu angkatan 15. Jadi kelas 1 2 3 15. Iya, gue bilang. Iya. Orang pada kaget. Kan 40 kali 15 ya 600 700 orang kan. Yang cakep 10. 10 jadi rebutan dari 400 500 lelaki kan. Kan susah. Susah. Zaman kita chaos tuh. Karena pada saat itu banyak anak bandulnya juga. Oh iya. Iya kan? Siapa yang lo ingat? 19. Gue inget semua nama-namanya. Gue sebutin sih, gue inget nih. Aduh, sekarang ngapain ya mereka? Ada Ferry, Febri. Iya. Ngapain ya mereka? Nggak tahu. Gue pernah tuh gara-gara 2 orang itu tuh dulu ada pencak silat kan, Iya, iya, ekskul, iya. pencak silat, terus gue diajak nggak usah ikut, jadi ngumpet di kelas sama mereka. Oh, gitu. disuruh? Disuruh sama Oh, si iya. Ferry sama Febri itu. Ketahuan lah, muter itu disuruh buka baju, muterin lapangan di tengah itu lapangan basket. Itu kayaknya satu-satunya gue nakal itu doang sih. Habis itu nggak pernah nakal. Febrinya sama kita kelas 2. Lu 2 berapa sih? Lu 2 sama Febri. Oh iya benar. Tapi di situ Febri kalem, nggak ada temennya. nggak ada teman bandelnya maksud gue. Emang. Dia ke bawah kita, kalem tuh dia. Ini nih Dit ya. Terus kelas 3 gue sama namanya Pandu. Panggilan Lu tiga Epoy. berapa? 37. Lu 37. Ada Pandu, ada Yasir. Yasir gue ingat. Iya, Pandu tuh 37. Dulu kan bangku tuh nggak semuanya bagus ya. Ada yang bangkunya masih bawahnya tuh besi, tau nggak lo? Besi Iya, karatan ingat, gitu. ingat. Iya. Terus dia lagi ngapain narik tangan gue nih, Dit tuh, belet tuh, Dit. Terus
berdarah aja, apa putih gitu. Terus dia langsung panik kan. Wah, kenapa gue? Oh, sorry. Terus dia bawa gue ke belakang kantin. Terus ada anak lewat ya. Bagi duit nih buat temen gue. Bagi duit buat temen gue nih. Terus beli nasi goreng gue. Terus, wah, ini boy, ini boy bekas. Gue bilang, nggak apa-apa lo biar inget gue terus. Bener nih, sampai sekarang gue inget dia nih tuh. Ada codet di sini. Satu hal yang kan gue gara-gara kerjaan, lu juga mungkin ya, kerjaan kita kan banyak WhatsApp grup kan. Ya. Kayak ada WhatsApp grup. Ya. Terus gue punya ponakan kan, sekarang udah kuliah malah. Gue nanya sama dia, kalau kalian tuh anak sekarang ya di sekolah itu per kelas itu ada WhatsApp group nggak? Ada. Oh ada ya. Lucu juga ya. Terus ada wali kelasnya? Ada. Biasanya ada 2, ada yang ada wali kelasnya, ada yang anak-anaknya doang. Oh iya biasa. Itu lucu juga ya. gue nggak kebayang nih kayak kita teman sekelas, kita punya WhatsApp group. Kayak lucu ya. Terus kayak tugas apa? Tinggal di situ dong kayak enak juga ya. SMP nggak ada. SMP kita nggak ada. Boro-boro ada handphone, bro. Tapi paling nggak sekarang ya, nggak ada orang yang disuruh. Kalau dulu kan kalau misalnya murid ada yang tulisannya bagus disuruh maju nulis di papan tulis. Ingat kan suruh nyatet segala macam. Mungkin sekarang udah enggak karena semua dokumen udah digital semua. Nah, itu yang gua penasaran sih menurut gua. Gua sempat nonton di internet juga kayak harusnya cara pendidikan anak sekarang udah berbeda. Ya. Karena hal-hal yang dulu kita perlu hafalkan, sekarang tuh nggak perlu dihafalin. Betul. Kayak lu ngapalin nama planet buat apaan? Kan udah ada di internet gitu. Iya betul. Lu tinggal nyari aja gitu, semua tinggal lu nyari gitu. Jadi kayaknya otaknya tuh bisa kepake buat hal yang lebih penting gitu. Berarti lomba cerdas cermat udah nggak berguna lagi sekarang ya? Iya. Iya, itu kan menghafal banget itu kan. Yang menang adalah yang jago menghafal. Lomba cerdas cermat. Sampai dikirim dulu kemana tuh? Ke TVRI Bandung, Iya, benar. ke TVRI Nasional gitu kan. Sampai kayak gitu. Anak lo di sekolah? Belum? Anak udah kelas 1 SD. Oh iya. 7 tahun. Gimana rasanya? Rasanya ya semoga lebih tegang. Cewek cowok? Apa ya? Di satu sisi happy lah. Udah bantuin dia bikin PR gitu? Gue jujur bukan orang yang sabar Oh. untuk nemenin bikin PR segala macam. Gue lebih kayak nemenin aktivitas olahraga. Dia kalau mau nonton bola nih besok nih kayak mau nonton timnas gitu, gue ajak gitu. Soalnya gue nggak pengen kayak apa ya? Marahin dia gitu. Karena guanya takut ekspektasinya terlalu berlebihan lah gitu. Gitu sih. Tapi asli sih. Lo tau nggak siapa yang sekarang mungkin ya tanda kutip public figure lah gitu ya, lumayan dikenal orang dari SMP kita, lo tau nggak siapa? Lo. Terus? Satu. Udah. Emang ada lagi? Ada lagi. Gue juga baru tahu. Siapa? Bedu. Hah? Angkatan siapa? Loncat tua lah. Oh, kelihatan. Nggak ketemu dong kita. Jadi gue pernah kayak gini mau wawancara sama dia ngobrol terus gitu ya. Dia kan gue tahu dia anak Bekasi. Gue anak Bekasi juga ya. Gue SMP di SMP 1 gini. Oh iya. Terus dia tuh kayak Gus Lim. Lah, kok lo tahu bang? Ya kan gue juga situ. Sama kita. Karena gue ngebayangin jadi lu. Misalnya gue suka nonton Rano Karno gitu ya. Juga nonton Rano. Terus tiba-tiba Rano Karno ketemu gue, ya. Itu teman SMP tahu? Hah? Pasti gue juga bingung. Apaan sih? Gue antara merasa bersalah, iya. Enggak, tapi gue nggak apa-apa. Iya, coba kan dalam hati tuh kayak kan dia yang artis kok gue yang nggak kenal gitu. Ngerti nggak? Iya dong, gue juga cerita ke teman gue ini ada teman gue nih, anak buah gue di kantor, suami istri nih, dia kayak die hardnya podcast lo lah, lo sama siapa? Yang mana? Yang sama Pican. Oh, Pican. Wah dia di playlistnya kalau gue naik mobil dia pasti podcast itu. Wah, terima kasih. Salamin. Iya. Jadi gue bilang gue mau interview sama Awe nih gitu, temen SMP gue gitu. Tapi gue kasih embel-embel. Tapi pas ketemu setelah belasan tahun, Awe yang inget gue nggak inget dia. Gitu. Jadi lebih artis gue. Iya. Dari 15 kelas itu ya? Dari 15 kelas, dari 600-700 orang. Lu inget gue sama lu inget yang ngelukain tangan lu itu kan. Dan sama tadi gue nggak sempet pacaran di SMP. Enggak. Itu juga gue dipaksa sih, dibuat-buat sebetulnya. Ini gue satu kekesalan gue ya.
Gue tuh gamers banget dari dulu? Dari SD gue Nintendo, Sega, PS gitu. SMP apa di warnet. mainnya? Hah? SMP mainnya? PS dong. Udah PS ya? Udah bentar, PS1 ya? Gue kan diajak anak-anak. Gue kan yang kayak gini, yang kayak Novel tau gak? Nope tahu. Nah, Novel kan ada temen-temennya tuh. Nope Novi kan? Iya, Novi, iya. F11 kan? Weh, ada temen gue nih, jago banget main winning. Ayo kita jadi gue nggak diadu-aduin. Weh, ada temen gue ini, gitu. Okay. Karena dulu lumayan main winning gue. Makanya lu nongkrong di warnet pas SMA itu. SMA ya udah mulai SMA mulai ke warnet. Nah tuh main Dota, main segala macam. Terus kayak keselnya adalah sekarang gede banget ya. Kayaknya kalau saya dulu udah begini saya kaya sekarang. Kayak kita tuh memang ada di keduluan gue. Kita lahir tuh di transisi. Iya. Angkatan kita tuh. Jadi perubahan ini Iya. kan gitu. Kalau 5 tahun, 10 tahun lebih muda ya lu udah jadi e-sport atlet sekarang. Bener. Gue dulu kayak tiap hari main Dota tadi. Iya. Dota 1. Tapi lu nggak sampai hilang kan? hilang apa ya? Enggak, menghilangkan diri. Soalnya temen gue ada yang sampai bapaknya ngira dia mati. Temen Alhamdulillah. kampus gue tuh 2 tahun nggak pernah kuliah. Terus bapaknya akhirnya datang ke Jatinangor, ke Bandung, hanya untuk nyari mayat anaknya di mana. Ternyata di warnet. Ternyata di warnet. Jadi gamers zaman dulu itu kan sambilannya jaga warnet. Betul. Kan, biar gratis main dia jaga warnet. Udah hilang. Akhirnya dia balik kuliah setelah 2 tahun karena sadar bapaknya ngira dia mati, berarti kan udah parah banget. Iya. Nggak sampai gitu sih gua. Iya. Nggak sampai gitu kan? Nggak. Jangan. Aduh. Ini kita bakal makan ini aja apa? Lagi dong. Lagi ya? Belum, perut belum punya kan? Masih ya? Tapi agak break dulu ya. Iya. Oke, tadi kan ada beberapa hal nih yang bisa diambil. Yang pertama, Ada ya? Alhamdulillah. ada alhamdulillah. Nggak, gue nggak tahu nih, gue ngarang nggak tahu nggak ya. Semoga benar tadi apa yang lo omongin. Yang pertama, silaturahmi. Karena Ya. silaturahmi itu nggak cuma bikin umur panjang, tapi juga membuka pintu rezeki. Ya. Tadinya yang cuma nemenin jadi grupis, tahu-tahu diajak main film hanya karena salaman sama sutradaranya. Langsung ditawarin. Benar. Cuma karena salaman, bukan karena acting. Ya, bener. Ya kan? Bener. Dia nggak nanya loh. Dia nggak Dia nggak nanya. nanya kayak, kamu udah pernah acting belum? Wah, nggak ada. Coba acting, nggak pernah. Nggak Dia cuma, pernah. Dia aja nih, gitu. Jadi cuma salaman si sutradaranya sudah bisa melihat karakter bapak ini gitu. Ya. Tapi karena silaturahmi. Terus yang kedua adalah tadi bukan jalanin aja ya, tapi ibaratnya ya selama berproses mengalir nanti ada pintu-pintu terbuka, ya udah berani ambil kesempatannya gitu kan. Nggak ada yang tahu lah hidup ini sekarang. Awe dulu tahun 2000 berapa? 2004 sampai 2004 sampai 2012. 2012 nganterin spare part motor. Betul. Di gudang. Iya, ngangkat ini besi-besi Angkat gitu. besi di gudang, ada yang hilang, dimarahin pasti kan. Sekarang nggak tahu tiba-tiba main film gitu, nggak ada yang tahu lah gitu nasib orang gitu kan. Iya. Ya udah, untuk episode warteg kita sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sama Awe masih ada satu lagi Iya. tempat Di mana kita? dekat sekolahan kita aja. Dekat sekolah kita. Dekat sekolahan kita. Biar Jalan nostalgia Kiai Haji kalian. Agus Salim. Nomor Berapa? 138. Kan pinter kita dulu. Pinter. 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 Oke. Ya. Dah.